Dan tadi dia udah sempat cerita di belakang dia udah nangis-nangis teman-teman. Berat mungkin problem yang dia alami ya. Seorang dia punya hutang banyak. Tapi yang lebih menarik teman-teman, dia ini ternyata adalah mantan live streamer di YouTube gitu ya bro? Iya betul. Mantan live streamer. Jadi dia hampir 2 tahun itu menjalani pekerjaan itu ya bro? Iya. Oke siap bro. Lu masuk ke dunia live stream ini awal mulanya dari mana? Dari temen om. Gimana? Saya kerja di pabrik. Kerja di pabrik biasalah UMR biasa Tangerang. Saya tergoda ke teman saya. Dia bisa menghasilkan uang banyak dengan live slot. Nah saya coba tanya-tanya dia. Terus jawaban dia, lu bikin aja dulu akun YouTube. Ada 200-300 subscriber nanti gue cariin untuk jadi tim promosi. Oke. Bikinlah saya YouTube. Terus udah subscribernya udah nyampe 200, saya tawarin tuh ke dia. Dia cariin ada situs yang mau buat saya jadi tim promosinya. Itu awal kerjaan saya. Saya digaji awal itu 3 juta. Lab 1 hari 2 jam. Itu selama 30 hari. Dan itu dibayar duluan. Uang duluan baru kita kerja. Oh gitu. Itu tahun berapa bro? Itu kira-kira tahun 2020. Awal saya punya satu YouTube. Terus saya ngerasa enak nih. Penghasilan juga udah lumayan kan, 3 juta sebulan itu cuma sampingan karena di pabrik masih. Saya bikin lagi akun YouTube, ditawarin lagi, masuk lagi ke BO, ke situs dengan harga 6 juta. Tuh kan, udah gitu jalan terus, saya bikin lagi akun YouTube. Lab lagi. Ditawarin lagi, ada yang nawar 9 juta. Jadi saya punya 3 channel om selama itu om. Itu beda-beda situs tuh, 3 situs beda tuh. Tidak 3 akun YouTube, situsnya beda-beda. Itu berarti dibayarnya nggak peduli ya, itu lu dapat member atau enggak ya? Yang penting lu live stream aja gitu. Diwajibin om. Caranya gimana nih? Tahu ada member bisa masuk gara-gara lu? Kan kita ngasih kode referral ke mereka. Oh iya. Kita live pakai akun bandar. Nah di situ ada kode referral. Jadi dia yang nonton nih, kalau misalkan dia daftar pakai akun referral itu dapat saldo 20.000. Saldo gratis. Itu buat narik penontonnya. Dari satu channel akhirnya lu nambah lagi. Ada 3 totalnya. Sampai 3 channel. Dari belum AdSense sampai AdSense om. Oh gitu. Channel pertama. Sekarang juga masih ada sih live streaming itu, nggak kebanet ya? Iya makanya masih bingung. Jalan ya. Makanya bingung saya juga. Berarti ini bukan lu dikasih demo tapi dikasih akun ya? Dikasih akun. Oh lu suruh main aja gitu ya? Suruh main aja, ngalir aja. Mau kalah lu mau menang, yang penting lu dapat member. Gitu tergantung pembawaan kita pas lab. Nanti kan kita juga ada moderator om. Moderator kita juga nggak kenal nih sama moderator kita. Maksudnya gimana? Jadi dia tuh orang mana gitu kan. Jadi kayak suka-suka nonton lab. Nah dia suka ngomong, om gua aja yang ngatur lab lu, kata dia. Itu jadi nanti dia ngatur nih kan, ada kuis segala macam, dia yang ngatur penonton gitu om. Terus yang ngeser segala macam ke tele, ke Instagram, ke WhatsApp, dia biar lab kita rame. Nah itu kita gaji moderator om. Berarti pribadi ya, lu ya independen ya gaji moderator ya. Enggak ke bandar dia, kalau moderator urusan saya gitu. Oke siap. 3 channel yang lu jalankan total berapa pendapatan tiap bulan? Ada yang 9, 6 sama 3. Gede bro. Per bulan. Ke tahun 2020-an itu ya. 2020. Oke. Itu lu tahu nggak yang ngasih ke lu approve bahwa lu boleh lu live stream segala macam, itu bandar atau bukan? Bukan sih, kalau menurut saya kaki tangannya ya. Dari teman juga sih ya. Iya. Berarti lu yang nggak tahu udah ke pihak berapa kayak gitu ya? Enggak langsung ke bandar sih. Ya tapi dia timnya lah, intinya tim di atas lah gitu. Iya. Oke. Oh berarti waktu zaman itu di tahun 2020-an kan bukan lu aja ya, ada banyak ya? Banyak. Teman saya banyak banget om. Oke. Banyak. Siap. Berjalan berapa lama? Saya berjalan 2 tahun om. 2 tahun. Pokoknya pas mau COVID mau selesai, collab-collabnya di situ. Pas kasus S itu ya? Nah iya, itu kan lagi kenceng-kencengnya atensi kan itu dari Kapolri kan. Iya. Semua harus diberantas. Nah itu di situ tiarap semua udah selesai di situ. Saya sampai berhenti kerja. 1 tahun berjalan saya jadi live streamer slot itu. Saya sampai berhenti kerja yang udah pasti gajinya setiap bulan tuh. Dan jangka waktunya panjang sebenarnya kalau di pabrik kan. Iya. Sampai sekarang pun pabriknya belum bangkrut. Iya. Saya berhenti kerja, fokus di slot, malah hancur. Iyalah, maksudnya mungkin kalau orang di posisi lu ya udah mendingan milih fokus di live streamer aja lah gitu ya. Karena cuma kerja hitungannya cuma 6 jam. Iya.
Terus gaji juga belasan juta hitungannya. Iya, Kalau oke. digabungin. Informasi yang lu dapatkan setelah kasus S itu meledak, itu gimana maksudnya? Tahu-tahu tiba-tiba ditutup atau lu dikasih informasi apa gitu sama teman lu itu? Saya sih sama admin situsnya mungkin ya. Oh, gimana? Jadi pas saya semalam lab 3 channel tuh saya lapin selesai semua. Habis itu kan pagi-pagi pas saya lihat handphone ada 30 panggilan tak terjawab dari admin situs itu. Dari yang suka ngegaji saya, Om. Iya. 30 panggilan tak terjawab, saya telepon balik. Kenapa, Bang? Kata saya kan. Terus kata dia, "Bang, lu kita tiarap dulu deh. Lu jangan telepon gua, lu jangan chat gua. Pokoknya kita chat. Semua PC lu, komputer lu, handphone, kartu, buang semua. Kita tiarap. Lu jangan kontak gua lagi." Udah sampai di situ udah selesai, nggak ada komunikasi apapun itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada lagi. Dadak berarti ya? Mendadak banget. Oh. Soalnya saya malamnya habis nerima gaji, Om. Habis perpanjang kontrak nerima gaji 9 juta atau yang 9 juta kan. Saya hitungannya punya hutang dong karena saya gaji dulu baru dikerjain kan. Kirain saya dia mau minta uang tuh. Karena udah nggak jadi nih, udah selesai nih. Udah lagi bahaya nih, ternyata enggak. Uang tetap di saya. Itu ngedadak banget karena semalamnya habis gajian. Bisa dibilang ya pelakunya yang dulu kalian itu terbawa atau main di situs-situs judul live streamernya. Jadi ya ini gitu. Itu berarti ini ya off cam ya? Off cam, cuma suara doang sama aja ya? Tampilan slotnya itu. Iya. Tampilan bermainnya. Yes. Nah, ini orang nih salah satunya gitu. Oh berarti itu nggak semua itu betul-betul orang admin atau orang bandar ya. Ternyata mereka bisa ngerekrut orang-orang kayak lu juga ya ternyata ya. Betul. Oke, ternyata banyak. Sekarang pun masih banyak, Bro, melakukan live stream kayak gitu. Tapi setahuku tuh sekarang modelnya tuh sewa ya. Mungkin saya soalnya udah bener-bener nggak tahu tuh buta sekarang. Semenjak berhenti itu. Siap. Ya karena sih yang aku perhatikan kayak gitu. Jadi di ada satu channel mamanya dia channelnya makanan semua gitu. Tapi nanti ada satu waktu dia nyewa buat live stream atau ngupload video. Nanti juga ada jangka waktunya gitu. Tapi gua nggak mau bahas itu terlalu jauh lah, itu biarkan jadi urusannya aparat dan Komdiji lah ya gitu. Oke, lu waktu jadi live streamer itu lu sudah bermain judul secara mandiri belum? Sudah kecanduan judul? Sudah. Okay. Sebelum saya jadi live streamer, saya masih suka main, cuman masih kecil-kecilan. Kayak main paling betting 200 perak, 400 perak. Tapi setelah kenal judul, karena bettingnya karena kita saldonya saldo bandar ya. Jadi kita main semaunya, bet gede kan. Nah, jadi kebawa nih yang aslinya juga malah kebawa kayak gitu. Gara-gara di lab itu saya bettingnya gede terus karena saldonya saldo bandar, kalaupun habis minta lagi. Nah, main realnya itu saldo saya juga malah ikut-ikutan berani gede. Setelah stop live streamernya, tadi lu bisa dibilang stop dulu gitu ya, kita nggak ada chat-chatan lagi segala macam. Lu masih main juga? Masih. Berlanjut bermainnya itu gimana? Kan lu udah kehilangan kerjaan. Ya kan maksudnya lu udah keluar dari pabrik ya? Iya. Oke, sedangkan live streamernya ini nggak jalan lagi. Itu gimana lu cara bermainnya, duit dari mana gitu? Kerja serabutan aja, Om. Kerja serabutan, ada uang berapapun ya dipakai depo. Tadi kan lu cerita di belakang bahwa lu mengalami masa-masa yang kacau balau lah ya, ekonomi apa segala macam. Itu bisa sampai ke titik itu tuh gimana? Ya banyak pinjam hutang sana sini, Om, sebelum nikah juga. Tapi kan saya juga dapat kerjaan lagi lah, Om ya. Meskipun gaji nggak seberapa, ya kalau untuk nikah alhamdulillah dibantu orang tua bisa. Cuman dampaknya setelah menikah sampai saya punya anak 1, masih bayi, hidup saya masih dikejar-kejar hutang. Sampai saya ngelibatin istri saya. Ngelibatin gimana? Jadi dia kena dampaknya, Om. Dia kena dampak dengan perbuatan judi saya. Lu pakai duitnya? Pakai duit dia pribadi, pakai juga akun pinjol dia, sampai 5 akun sekarang udah nggak kebayar. Nah, lu makanya gimana? Izin atau lu pakai aja? Izin pakai usaha segala macem, tipu daya, Om. Saya nipu istri saya sendiri. Mau usaha kaos, izin mau usaha lele segala macem. Dikasih sama dia, dipinjemin 5 juta, 4 juta. Nggak tahu kemana habis. Akhirnya buat main. Buat main. Ada yang buat nutupin hutang. Pinjem ke dia misalkan mau usaha nih sama temen, mau usaha sablon segala macem. Berapa kira-kira nanti aku pinjemin, kata dia. Misalkan ada di limit di aku laku atau di apalah ya, di salah satu pinjol ada 5 juta. Ya udah cairin aja dulu mau dipakai. Padahal itu nggak buat usaha.
Saya buat nutup hutang misalkan 2 juta nih. Hutang saya kan masih banyak. Saya tutup 2 juta yang urgent nih. Yang 3 juta saya puterin. Hancur habis. Itu terus. Jadi saya mengaku emang saya sebagai pelaku. Yang jadi korban itu ya istri dan keluarga. Anak, istri, orang tua. Semua penjudi itu emang pelaku, bukan korban. Bukan korban scam. Udah tahu mereka itu scam. Cuman mereka nggak sadar. Jadinya jadi pelaku. Gue agak masih heran nih bro. Tadi kan lu live stream ya. Dan lu tahu ternyata di belakang itu mereka yang live stream cuma dikasih akun sama bandar kayak gitu ya. Paling enggak lu ada titik di mana lu ngeh bahwa oh ternyata semua ini cuman marketing aja nih kayak gitu kan. Kok lu masih main secara mandiri gitu loh. Itu kenapa? Ya itu bodohnya saya om. Semua streamer om, saya kasih tahu nih. Yang saya kenal dulu ya, mungkin sekarang udah beda lah tahunnya ya. Dulu streamer semua main om. Bahkan dia live ada yang pakai akun asli dia, nggak akun bandar. Emang dasarnya emang udah kena om. Dia udah dikasih tahu bahwa ini semuanya permainan. Lu dikasih akun buat main segala macam. Ini kalau gue main ya gue sama aja nanti dibohongin. Enggak, udah pokoknya main aja gitu ya. Iya, saya bahkan pernah main real akun saya yang situsnya situs itu tuh. Tapi situs yang saya promosiin. Iya. Tapi saya main dengan duit pribadi. Iya. Saya kalah terus. Dan saya laporan nih ke admin yang biasa ngegaji saya. Bang, ini kok gue kalah terus ya main di sini. Dia ngomong gini, lu mah payah. Lu mah bodoh kata dia. Kumpulin duit gaji lu ngapain lu main kata dia. Nggak akan kaya lu main. Dia ngomong gitu ke saya. Iya bener. Tapi ya bodohnya saya terus-terusan main karena mungkin udah candu, udah dopamin udah kena lah. Apa gimana nggak tahu, nggak ngerti saya. Iya. Otak saya udah kena. Ada uang berapapun di ATM pasti pakai depo. Iya. Meskipun nggak ada uang, kadang-kadang kita top up, store tunai, gitu om. Itu adminnya bener itu ngasih tahu lu itu. Iya, bener. Dia sebenarnya nolongin lu bener gaji aja gitu lah. Live stream aja lu ngapain main sendiri gitu kan. Karena mungkin dia tahu bener-bener tahu dalamnya om. Dia nyetingnya segala macam. Kalau saya kan ya segimana layar. Iya. Kalah menang apa segala macam. Kalau untuk settingan menang segini, kalah segini saya nggak tahu gitu. Tapi tetap main ya. Iya, sampai hutang banyak sekarang istri jadi korban. Plotnya di mana aja nih hutang-hutang terus perasaan yang lu alami sekarang itu seperti apa sampai lu tadi meneteskan air mata segala macam? Saya mentoknya bener-bener, saya sebulan ini udah berhenti om. Udah total berhenti. Meskipun ada uang 100-200 saya kasih istri saya. Saya mentok-mentoknya bener-bener dikasih mentoknya gitu, kapoknya. Ya gak ada lagi uang buat bayar hutang. 1 hutang udah numpuk banget. 2 anak lahir. Pas saya ngelihat anak nangis senangis-nangisnya saya. Karena yang saya lakuin di belakang itu di beberapa tahun lalu sampai istri lagi hamil saya bohongin terus. Pas anak lahir nangis saya janji banget untuk tobat gitu om. Karena kalau saya terus gini anak mau gimana? Semua butuh biaya sekolah dan lain segala macamnya kan. Kayak di situ saya udah cukup lah gitu. Udah nggak akan judi lagi. Ya meskipun godaan segala macam untuk buka situs-situs pun saya masih, meskipun nggak ada saldo, saya masih sering-sering ngecek. Siapa tahu ada saldo 1.000-2.000 mau dimainin. Tuh, saya lagi berjuang banget untuk stop om. Sedih. Lu ngeliat situasi anak lu lahir selamatan tapi lu nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Apa sih? Coba lu ceritain yang bikin lu kayak nyesek itu di apanya gitu. Kan kita ada tradisi buat syukuran buat ngasih nama bayi. Dan itu juga butuh biaya om. 3-5 juta. Itu semua di backup sama orang tua. Sedangkan orang tua juga sebenarnya mah kalau dilihat dari materi ya nggak bisa. Cuman mereka maksain. Daripada gua malu kata orang tua. Cucu gua nggak dikasih selamatan syukuran buat namain bayi. Mending sama gua aja biayanya semua. Lu nggak perlu tahu uangnya dari mana. Nangis-nangisnya saya om di situ om. Saya nggak bantu 1.000 rupiah pun nggak bantu. Saya cuma datang duduk sama bapak-bapak segendong bayi buat acara syukuran. Saya beli aqua 1 dus pun nggak. Di situ saya sakit hati banget. Saya ke diri saya sendiri. Banyak korbannya gara-gara judi online. Saya pelaku om. Yang jadi korban istri saya, orang tua saya, anak saya. Istri
Tahu nggak sih, maksudnya secara gamblang bahwa lu tuh semua ini tuh gara-gara judul kayak gitu. Tadinya ditutup Om. Saya tutup, dia udah tahu. Nangis dia juga. Dari dulu sebelum merit, saya bisa ngelihat fisik dia, perubahan fisik dia. Dia nggak bahagia sama sekali sama saya Om. Selalu nahan kesedihan, kesengsaraan. Matanya pun sampai kayak apa ya? Kayak sedih terus, pikiran juga mikirin hutang. Dia orang baik, dia nggak kenal judi, tapi dia kena dampaknya sama saya Om. Orang baik banget ya, keluarga baik-baik, Iya. tapi dia harus menanggung gara-gara saya. Lu ngerasa mengecewakan kayak gitu ya. Iya. Beberapa kali sempat saya mau Om, kabur dari rumah. Saya udah naik KRL, udah mau nyampe Tanah Abang. Saya ngeliat foto anak Om, nangis saya di dalam KRL. Nangis, balik lagi saya ke rumah. Pas pulang, saya minta maaf ke istri. Nangis saya, nyumin anak saya, nangis saya. Apa maksudnya yang bikin lu kepingin tuh apanya gitu coba? Ya karena udah nggak sanggup dengan hutang-hutang saya Om. Kayak mau nyari kemana lagi buat bayar hutang ini. Banyak banget hutang, itu banyak banget, ratusan lah. Itu rata-rata di mana plot hutangnya? Saya di pinjol teman saya ada 3. Terus di rentenir ada 1 14 juta Om. Satu lagi saya kredit HP Om di tetangga saya. 3 handphone. Saya kredit nih, saya langsung gadai. Pertama saya kredit 1 langsung gadai. Jelang seminggu saya kredit lagi 1 langsung gadai. Kredit lagi 1 langsung gadai. 2-3 bulan saya bayarin Om. Sampai sekarang belum ngebayar. Orangnya nagih-nagih terus. Bikin lu jadi kepikiran buat Iya. Betul Om. untung gak jadi lu ya. Gak jadi. Cuman di otak ini terus ada. Karena belum ada solusi lah. Mentok lah Om. Iya. Ya mudah-mudahan setelah di podcast ini pikiran saya kebuka. Saya dapat pencerahan, dapat jalan gitu Om. Iya. Kalau untuk ikhtiar mas saya juga terus ikhtiar secara apa ya, sholat apa segala macam, doa gitu, ikhtiar bergerak kayak nyari kerjaan sampingan atau segala macam. Tadi kan kita udah sempat ngobrol di belakang tuh. Kayaknya kita ngobrol di belakang udah hampir 1 jam itu kita diskusi, brainstorming. Gimana tadi yang lu udah dapatkan dari diskusi kita, dari insight-insight yang gue berikan kayak gitu? Alhamdulillah Om, setelah saya dapat dari Om Imam ya, karena beberapa saya curhat ke orang malah menghakimi saya Om. Tapi beda dengan Om Imam Budi ya. Om Imam ngasih saya pencerahan segala macam, itu ngebuat saya termotivasi ya. Jadi pikiran saya ke arah yang lebih baik Om. Saya fokus aja dulu untuk usaha. Kalau masalah hutang kan maksudnya kan berjalan aja, yang penting ada niat buat bayar. Tinggal dikomunikasiin lagi. Meskipun saya belum tahu nih cara komunikasinya gimana nanti. Ya udah saya hadepin aja mau gimana pun. Malu tinggal malu. Nanti juga kan berlalu lah. Nanti juga mereka lupa mungkin kalau saya punya hutang banyak, saya punya masalah banyak gitu. Yang penting saya mau maju terus Om. Nah, itu poinnya adalah lu harus bisa merubah diri lu yang sekarang ke depan menjadi lebih baik. Iya. Caranya tadi tuh udah banyak tuh, tadi gue berikan alur-alurnya kayak gitu. Jadi pentingnya ada di situ. Kenapa? Sekarang lu dalam kondisi yang sedang gak baik-baik aja kayak gini bro. Gak ada waktu lu buat duduk-duduk santai. Gak ada waktu lu buat terlalu banyak ngelamun merenung gak jelas. Sekarang adalah action. Terus yang paling utama adalah betul-betul lu harus paksa diri untuk merelakan duit yang udah hilang. Terus ditinggalkan si judulnya. Paksa. Berat gak? Ya berat. Tapi kan tadi gue udah kasih clue kan ke lu gimana ngejalaninnya. Jadi it's okay, don't worry, be happy bro. Lu jalanin udah. Yang penting utama tadi kondisi lu dan keluarga lu ya, ke istri anak itu dalam kondisi baik gitu loh. Agar lu dapat, karena support system itu penting banget. Apalagi lu tadi udah betul-betul ngerasa bersalah banget kan ke anak, ke istri gitu. Nah itu yang harusnya jadi trigger lu. Ya enggak? Iya. Gitu. Nah tadi waktu lu kesini pun istri tahu ya? Tahu. Gimana itu? Saya izin. Kata saya mau ketemu Om Imam Budi. Emang siapa Om Imam Budi? Ya apa sih? Sering edukasi tentang judul apa segala macam. Ya mau konsultasi lah, mau main, mau ngobrol. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Berarti kan
ada niat untuk saya berubah Om. Ya. Gitu. Jadi berkali-kali gue bilang ya, ini suami-suami yang penjudul gitu, itu alhamdulillahnya itu punya istri yang baik gitu loh. Tadi dia cerita sama gue di belakang sambil nangis-nangis, ya Allah mas, nah, istri saya baik banget gitu. Terus ini kalau orang lain aja udah pasti udah tinggal gitu kan. Jadi, makanya itu yang bikin lu merasa betul-betul bersalah banget sama istri gitu ya. Iya. Problemnya kan total itu ada di uang kan. Iya. Ya karena lu utangnya ada banyak numpuk gitu kan. Pondasinya sebenarnya nggak di sana. Tadi yang gue bilang sama lu, ada di lu masih kepikiran Warawi. Tadi kan lu bilang juga kan berstatement kalau gua kayak ada uang 1.000 2.000 pengen nyemplung kayak gitu-gitu ya. Nah itulah yang perlu diperbaiki karena semuanya ada di pola pikirnya itu gitu loh. Makanya dengan teman-teman yang lain itu treatmentnya berbeda bro. Karena masalahnya kan beda bro. Iya. Meskipun memang berawal dari judulnya. Iya. Tapi cara kita mencari solusinya berbeda. Ada orang yang kondisinya kayak lu tapi nggak peduli soal hutangnya. Ada. Mereka cuman kepengen perbaiki hubungan rumah tangga doang. Contohnya gitu. Kalau masalah hutangnya udah umumnya masa bodoh atau apa segala macam. Kan ada. Tipe kalian tuh beda-beda. Gue bisa menarik benangnya. Ini lu bisa berdiri sampai sekarang itu bener-bener karena istri dan anak lu. Iya. Betul Om. Keluarga lu, keluarga besar lu atau keluarga besar istri tahu apa enggak? Yang tahu cuma istri. Oke. Keluarga besar dari istri, keluarga besar dari saya itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Mungkin kalau misalkan mereka tahu juga, apalagi keluarga besar dari istri ya mungkin mereka minta anaknya pulang. Karena dia orang baik-baik Om, orang terpelajar. Pendidikannya juga lumayan, dia S1, saya cuma SMA. Kerjaannya juga dulu lumayan ya. Kalau sekarang kan mungkin lagi nggak ada, lagi kosong. Tabungan ada dulu. Sekarang menderita siapa yang mau anaknya begitu. Pasti disuruh pulang. Makanya bahaya banget kalau sampai mertua tahu. Tapi ada curiga-curiga gak sih dari keluarga besar atau keluarga besar istri? Kok bisa dengan ngelihat ekonominya yang gak baik mungkin ya? Itu ada pertanyaan-pertanyaan gimana gitu Pak gak sih? Nggak ada, kalau untuk ke arah judi sih nggak ada. Kok ekonominya kayak gini lagi gak baik-baik saja apa gitu? Apakah masih kerja atau apa segala macam kayak gitu? Jadi mertua saya dikasih paham sama istri saya kalau saya kerjanya lagi nggak baik-baik aja, bener-bener nggak ada penghasilan. Terus istri saya juga kan lagi nggak kerja, jadi ngandelin pinjaman dari pinjaman online. Istri saya bilang kayak gitu ke mertua, dan mertua percaya. Sempat beberapa kali dibantu sama mertua, 1 juta 2 juta buat bayar kontrakan segala macem. Apalagi kan kemarin hamil besar, sering nangis Om. Istri saya hamil 9 bulan ya, sering nangis. Kepikiran dia, hutang banyak Om, modal buat lahiran aja nggak ada, meskipun pakai BPJS kan, tapi kan ya kita buat nyewa Grab apa segala macam kan pakai uang Om. Perlengkapan bayi segala macam pakai uang. Itu sempat dibantu sama mertua pas hamil besar. Itu gara-gara apa? Gara-gara saya judi, sering ngebohongin dia. Bukan sekali 2 kali Om saya ngebohongin istri saya. Itu istri tahu bahwa dia dibohongin, lu udah jujur? Akhirnya kebongkar sendiri. Tahu. Nangis, selalu nangis. Pas lagi hamil juga. Anak masih di dalam perut nih, udah 9 bulan udah dikasih nangis terus. Kan saya juga sedih Om. Kayak pengen udahlah selesailah di sini. Kayak pengen mengakhiri hidup. Karena hidup saya kayak ngerepotin orang, bikin orang sedih. Itu terus yang saya lakuin. Bini lu dalam kondisi hamil, kepikiran suaminya main judul, punya hutang ada di mana-mana. Ya gimana nggak stres bro? Untung aja bini lu selamat bro. Orang-orang hamil lu riskan lo bro, serius. Hamil punya pikiran kayak gitu, itu riskan banget. Janin ya, bayi gitu sama dianya gitu. Untung aja selamat itu. Ya sebenarnya ya alhamdulillah selamat ya. Cuman ya pas lahiran juga kayak gitu Om. Air ketuban udah pecah, udah hampir habis. Belum ada pembukaan sama sekali. Bayi udah berak di dalam perut. Darah tinggi. Itu udah lewat dari tanggal. Tuh. Mungkin akibat dari pikiran itu. Iya, itu tuh ngeri banget loh bro. Beneran. Itu hal yang paling mengerikan itu saat lahiran itu tuh antara hidup dan mati. Iya. Saya makanya ngerasa jadi, ya emang bukan ngerasa ya, emang saya orang paling berdosa dengan kehidupan sengsara dia yang sekarang ini. Saya maunya memperbaiki semuanya. Ya minta doalah dari Om Imam ya, dari semuanya biar semuanya membaik, kehidupan saya membaik. Saya udah berjanji dengan diri saya sendiri nggak akan lagi kecebur ke situ. It's okay. Ya. Gak apa-apa, itu udah
udah terjadi, lu masih muda, masih banyak hal yang bisa lu lakukan. Jadi kalau kita dalam kondisi terpuruk, gue pernah ngalamin gitu kan, kondisi-kondisi terpuruk nih, ini beneran. Dalam kondisi kita terpuruk, hancur lebur, itu cuman ada 2 pilihan. Lu mau meratapi nasib, ya silakan, dengan lu ketutup semuanya peluang-peluang yang ada di depan lu, atau lu bangun, lu berjuang dengan melihat ribuan peluang nanti ketemu. Udah, pilihannya dari itu. Kalau lu mau bangkit, ya bangkit, banyak ribuan peluang. Kalau lu mau meratapi nasib, ya monggo, pilihannya cuma ada 2. Silakan, ada di elu. Jadi dengan lu tadi ada anak, ada istri yang support lu seperti itu, gak ada alasan buat lu diem, gak ada alasan buat lu kepengin bundir apa segala macam. Makanya tadi gue bilang, lu kalau bundir, tadi kan gue berikan alasan kan. Resikonya bukan soal masalah lu nanti di akhirat gimana-gimana. Resiko orang yang ditinggalin tuh tadi seperti apa, ribuan kali lipat penderitaannya seperti apa yang lu alami gitu, maksud gue loh. Jadi bi rasional gitu loh, ya nggak? Masuk betul. Akal. Gue tadi ngajak lu untuk berpikir kok, ngajak lu untuk bermain logika. Dan lu cowok masih sehat, lu ngeliat sendiri tadi di depan. Coba lu ceritakan ke teman-teman tadi siapa yang datang? Yang dari Tegal ya? Ya. Disabilitas ya? Ya. Nggak bisa jalan. Ya pokoknya banyak kurangnya lah dia kalau secara fisik. Ya, lu ngeliat sendiri. Jadi teman-teman, gue juga tadi shock banget sama dia. Kita lagi ngobrol, ada orang dari Tegal, memang udah dischedule-kan buat datang. Dia datang dan gue nggak tahu bahwa beliau ini adalah disabilitas, nggak tahu sama sekali. Ya gue kirain dia normal-normal aja, karena kemarin kita udah sempat video call mau datang ke sini. Nggak expect gue kayak gitu. Gue lagi ngobrol asik, lagi ngopi-ngopi, lagi ngerokok sama dia tadi di depan. Dia datang kan. Ternyata yang datang itu adalah supir Grabnya. Mas, penumpangnya mau ke sini katanya, tapi di mobil. Ya suruh ke sini aja Pak. Cerita. Penumpangnya nggak bisa jalan. Maksudnya, maka tongkat nggak, ternyata disabilitas kan. Akhirnya gue ajak dia, ayo bro, bantu bro. Gue ke depan dulu sebentar. Bener bro, gue gendong. Ini orang dari jauh, dari Tegal, datang ke sini jauh-jauh, kepengen ngobrol, kepengen diskusi. Bayangkan bro, dengan kondisi dia yang kayak gitu bro, dengan kondisi dia yang jauh banget sama fisik lu. Iya. Lu tadi ngasih minum ya? Iya. Dia nggak bisa ngambil minum kan? Bakarin buat rokok. Dia bener-bener nggak bisa ngambil minum teman-teman. Bener-bener sangat nggak baik kondisi tangan, motoriknya segala macam. Dia pengen minum, diminumin sama dia tadi. Gue nyalain rokok. Itu ada di depan mata lu. Lu ngeliat jelas nih, gak ada rekayasa. Gue nggak ada rekayasa skenario segala macam. Gak ada, lu ngeliat sendiri. Di depan mata lu kebuka orang yang kena judul disabilitas. Jauh-jauh dari Tegal ke sini kepengen sembuh. Dengan lu yang posisinya sempurna. Langsung dilihatkan untuk buat kita bersyukur. Tuh, ya kan gak ada yang kebetulan. Lu datang ke sini gak ada yang kebetulan. Saya juga kan nggak tahu kalau dia mau datang. Iya. Saya juga nggak kenal dia. Iya, gue aja nggak expect bro. Wallahi, gue nggak tahu dia ternyata dalam kondisi kayak gitu. Tahu hikmahnya mungkin Tuhan pengen nunjukkan ke lu. Nih loh contohnya. Jadi dengan kondisi lu yang masih sempurna, panca indera masih komplit, syukuri, jalanin. Betapa banyak perbandingan kemudahannya lebih banyak kan lu. Iya. Gitu. Ya enggak? Betul. Itu jadi itu buat jadi penyemangat elu dong. Wah, gue masih sehat. Bini gue bakal bikin bahagia kayak gitu. Iya, pengen banget itu Om asli. Iyalah. Karena udah banyak banget dosa saya ke istri saya. Dia yang support meskipun selalu dibohongi, selalu ditipu sama suaminya sendiri Om. Tapi dia masih bertahan. Karena mungkin dia berpikir bakalan ada perubahan. Dan saya nggak akan nyanyain itu Om ya. Om, pikiran dia untuk saya ada perubahan, saya bakal lakuin Om. Saya akan berubah ke arah lebih baik lah. Pokoknya lu lakuin tadi yang gue bilang. Iya. Lu itu kan lu lakukan, hasilnya seperti apa tuh nggak rugi. Lu lakukan aja. Kalau lu nggak lakukan ya lu rugi. Kalau lu lakukan anggap saja gagal pun lu nggak rugi. Iya. Karena lu melakukan hal positif dan gampang menurut gue lu lakukan. Lu lakukan aja seperti itu. Iya. Demi keluarga lu. Udah lakukan clue tadi tuh yang sudah kita obrolin panjang lebar. Lu lakukan, bismillah, jalanin. Jangan sampai berlama-lama. Lu posisinya ini sekarang sudah di tepi jurang, udah di titik nadir gitu loh. Iya. Lu mau nunggu sampai kapan lagi? Mau nunggu ini? Bini lu tahu-tahu sakit ngegeletak. Oh, enggak sanggup saya Om ngelihatnya Om. Iya, dia enggak punya riwayat penyakit, dikirain sehat-sehat aja. Dengan kondisi pikirannya dia yang kayak gitu, sangat mudah itu dikirain
Dia masuk ke GERD, masuk ke apa gitu. Jadi jangan sampai nunggu semuanya tambah ratusan kali lipat hancurnya. Tuh bini lu udah serius, gue tadi denger cerita lu di belakang sampai lu nangis-nangis kayak gitu. Bini lu hebat. Hebat beneran. Luar biasa lah, luar biasa. Iya. Susah bro. Susah nemuin. Serius. Iya, makanya saya nggak mau lah kalau misalkan ya benar-benar nggak mau, nggak sanggup kayaknya kalau sampai dia pergi Om. Dia mau pergi ke orang tuanya bagaimana, saya kayaknya nggak bakalan dapat lagi, nggak sanggup saya gitu. Saya bersyukur banget lah punya istri yang sabar banget. Makanya itu lu harus bersyukur di sana, terus lu harus semangat buat mereka. Udah ada anak ya kan, betapa banyak orang yang kepingin punya anak. Iya Om, alhamdulillah. Iya, pernikahan 2 tahun udah punya anak. Tuh. 1 kemarin baru lahiran. Tuh. Lu nggak perlu jadi Habib jenggotnya panjang untuk bersyukur bro. Lihat yang hal-hal kayak gitu bro. Iya. Ngeliat yang tadi tuh teman kita disabilitas, ya kan? Ngeliat kayak gitu aja yang ada di depan mata kita, ya nggak? Iya benar. Udah sekarang lu fokus aja bereskan. Gue pengen balik lagi yang tadi. Berarti bini lu berarti juga nggak tahu ya dulu lu pernah jadi live streamer ya? Tahu, saya cerita Om. Oh cerita. Pas masih pacaran juga tahu. Oh pacaran tahu. Cuman kalau sekarang kalau dia nanya masalah lalu lah. Iya. Dulu kerja apa? Saya jelasin aja kalau dulu saya tuh pernah kerja kayak gini selama 2 tahun. Tapi sekarang enggak kan? Enggak. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan dilakuin lagi. Gitu. Dia nerima banget saya sebenarnya. Cuman sayanya aja yang keterlaluan. Istri sendiri ditipu, dibohongi gitu. Iya, siap. Dari obrolan tadi kita panjang lebar di belakang, harusnya lu sudah kebuka ya pikirannya, mau ngapain gitu ya. Cluenya udah jelas nih relnya. Ya kan? Ya udah mulai cerah lah. Kalau tadi kan kalau sebelum saya ketemu Mas Imam ya, sebenarnya saya ngobrol sama teman-teman ya ngobrol kayak gini pernah Om. Cuman kan mereka nggak ada solusi, malah memojokkan, menyalahkan saya. Ya saya ngerasa emang salah. Cuman kan yang saya butuhin bukan itu. Saya butuhin motivasi jalan keluar, pencerahan gimana. Ya alhamdulillah setelah saya ngobrol sama Mas Imam, cerah lah. Maksudnya saya juga di otak saya nggak ada bundir lagi. Di otak saya nggak ada kabur lagi dari keluarga. Iya. Itu Om. Saya mau hadepin mau gimana pun itu. Nah itu. Mesti kayak gitu. Mungkin nyusahin banyak orang gitu ya, keluarganya dia, tapi attitude-nya bagus gitu. Jadi gue senang, maksudnya gue bukan mau memaklumi lu penjudulnya gitu, tapi etika lu, attitude tuh bagus gitu. Makanya lu pantas ditolong, orang yang pantas ditolong. Makanya kan gue bilang berkali-kali, gue bakalan nolong orang yang pantas ditolong. Orang yang nggak pantas ditolong ya gue nggak bisa. Lu jangan maksa gue mau menolong lu kalau lu nggak pantas ditolong. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Gitu. Dan lu kemarin chat dan lu schedulein sekarang juga lu tepat waktu. Iya. Ya kan. Nah, kemarin gue sempet salah chat gitu sorry ya, gitu karena banyak kemarin gitu. Awalnya kan mau Sabtu kan saya mau ada syukuran. Iya, gue ngehnya tuh lu di Sabtu gitu loh. Kan ada beberapa narsum lain tuh yang udah schedulein di hari yang sama itu gitu. Dan lu sesuai janji lu gitu loh. Maksudnya gini, karena kita juga harus menghargai waktu orang ya. Kan gue juga punya kegiatan, lu juga punya kegiatan gitu kan, sama-sama punya kesibukan masing-masing gitu kan. Schedulein di Minggu, ya Minggu datang sesuai tepat waktu, nggak telat gitu. Jadi bagus, gue appreciate itu juga value buat diri lo. Itu tanggung jawab, integritas itu namanya bro. Lu pengen sembuh, ya lu berjuang perjalanan lu ke sini, terus lu tepat waktu, lu tekadkan dari rumah sampai lu izin ke istri segala macam. Itu udah value. Istri tahu, bener-bener tahu kalau saya kesini. Saya tadi kan mau naik KRL ya. Kata dia udah naik motor aja pelan-pelan. Kata dia gitu. Iya. Itu ya udah saya berani naik motor lah. Iya, itu udah gue appreciate bro. Gue yakin sih dengan kondisi lu yang kayak gini, terus lu tadi udah nangkap apa yang kita bicarakan, gue sih yakinnya lu bisa sembuh, yakin. Amin Om. Gak ada alasan buat lu gak bisa sembuh dan lu gak bisa memperbaiki diri, gak ada alasan. Karena jelas lu ada alasan buat berubah. Ada istri dan anak yang bikin lu hidup. Betul. Jadi orang bodoh macam apa lu udah diberikan istri yang seperti itu, udah ada anak terus lu nggak mau berubah, ngerti nggak? Iya. Itu udah orang bodoh banget asli. Lu nggak tahu bahwa ternyata itu di depan nanti bakalan ada hal yang luar biasa, cantiknya, kebahagiaan gitu loh. Gitu. Jadi gue yakin lu bisa sembuh. Nanti tinggal update terus saja. Siap ya. Pokoknya pasti bisa sembuh. Apalagi lu ngeliat sendiri tadi ya. Iya. Oke siap. Mungkin buat closing statement bro, apa
yang pengen lu sampaikan ke istri atau orang-orang yang terdekat yang pernah lu kecewakan? Monggo ke kamera silakan. Saya mau minta maaf sama istri saya, dan saya mohon ya untuk jangan tinggalin saya dulu, karena saya lagi ikhtiar, lagi usaha. Doa sama ikhtiar usahanya lagi dikencengin buat berjuang. Ya minta maaf sedalam-dalamnya buat istri lah, udah banyak dikecewain, dibohongin. Dan terima kasih juga buat istri saya yang masih terus mau sama saya meskipun lagi kacau balaunya kehidupan saya ini. Dan saya juga mau bilang ke teman-teman lah, siapapun itu yang masih berjudi, udah stop. Karena banyak banget yang